Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDIT Said Naum, 5 Istanbul, 5 Damaskus, 5 Al-Quds yang Bapak Ibu guru sayangi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dimanapun kalian berada, dan semoga yuk kita sama-sama doakan semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas sedia kala dan bisa masuk ke sekolah yang kita rindukan sama-sama ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Pasti kalian semuanya sudah mengetahui ya yang namanya surat undangan itu bentuknya seperti apa ya. Bapak Ibu guru pasti sudah tahu, kalian semuanya paham yang dinamakan dengan surat undangan itu maksudnya seperti apa sih gitu. Adapun pengertian surat undangan sendiri adalah surat yang dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Atau yang lebih enaknya itu surat undangan adalah pemberitahuan informasi. Yes, boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau mengundang, mengajak seseorang dalam rangka menghadiri suatu acara, suatu kegiatan, itu juga bisa dikatakan dengan surat undangan. Adapun isinya pun berbeda-beda. Mau yang berisi mengenai kegiatan sekolah ataupun acara yang berada di lingkungan masyarakat, itu pun nanti tinggal disesuaikan. Itu yang nama surat undangan. Adapun surat undangan pun terbagi menjadi dua. Yang pertama surat undangan resmi dan yang tidak resmi. Tuh, lah kok ada yang tidak resmi surat undangan? Maksudnya tidak resmi itu adalah yang tidak berisikan bagian-bagian surat yang memang itu adalah surat yang secara resmi ditunjukkan oleh suatu lembaga atau kelompok. Artinya tidak resmi itu hanya sekedar pemberitahuan biasa, pemberitahuan informasi terkait kegiatan yang akan diselenggarakan. Itu. Adapun bagian-bagiannya nanti akan kita bahas satu persatu berikut dengan contohnya juga. Di sini ada 7 yang akan Bapak jelaskan. Nanti pembahasannya setelah slide yang ini ya. Ada 7. Yang pertama ada kop surat. Kop ya, yang kop surat itu yang mana sih? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada tanggal pembuatan, nomor lampiran perihal, nama dan alamat tujuan, salam pembukaan, isi dan penutup. Yuk sama-sama kita bahas apa saja yang dimaksud dengan bagian-bagian surat ini dan yang mana aja itu. Di sini contoh surat undangan resmi yang dibuat oleh SDIT Said Naum yang isinya mengenai atau yang berisikan hal pengumuman hasil observasi siswa. Sekali lagi ini hanya contoh yang nantinya bisa kalian lihat sama-sama di sini. Tadi yang pertama ada kop. Lihat di sini ada yang sebelah kanan yang Bapak tandai. Ini namanya kop surat. Yang paling atas tuh, ya. Yayasan Wakaf SDIT Said Naum bidang pendidikan dan pengajaran dan seterusnya sampai Jakarta Pusat. Itu namanya kop surat. Bagian paling atas. Kemudian ada setelah itu ada nomor, hal itu perihal, lampirannya,
Itu yang tadi tuh nomor perihal lampiran. Itu ada di dalam surat resmi. Nomornya nomor 67 garis miring PPDB garing SDIT-SN garing 7 Romawi garing 2020. Seperti itu. Ya, itu nomor dan lampiran. Kemudian ada apa lagi setelah itu? Oh, ada tanggal nih yang paling sebelah kanan, diletakkannya di sebelah kanan atas, yaitu tempat tanggal pembuatan surat. Tempatnya di Jakarta 8 April 2020. Tuh. Yang keempat apalagi? Nah, ini kepada yang terhormat Bapak atau Ibu calon orang tua siswa siswi di tempat itu. Kalau maksudnya alamat tujuan itu misalnya calon orang tua siswa siswi SDIT Said Naum seperti itu. Nah, inilah 4 bagian surat dalam surat undangan resmi. Tentang apa tadi perihalnya? Tentang pengumuman hasil observasi. Bisa kalian amati sama-sama di slide ini. Ada kop, surat, nomor perihal lampiran, tempat tanggal pembuatan, nama dan alamat tujuan. Setelah ini ada apa lagi? Nah, ini yang arah panah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah pasti kalian semuanya tahu, dinamakan dengan salam pembukaan. Di dalam surat itu maupun surat resmi maupun tidak resmi pun pasti ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya salam pembuka. Kemudian segala puji hanya milik Allah dan seterusnya. Itu dinamakan dengan, ya betul, yaitu dinamakan dengan isi surat. Betul. Nah, apalagi yang belum? Setelah isi surat, setelah udah tahu isinya tentang hasil tes observasi, nah nih yang bagian terakhir yaitu penutup. Dengan demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan seterusnya. Kalau surat resmi ada mengetahui Kepala SDIT Said Naum, Bapak Adi Irawan. Seperti itu. Ini namanya penutup. Bisa kalian amati sekali lagi ada 7 ya. Bapak ulangi tadi ada 7, yaitu ada kop surat tadi, ada nomor perihal lampiran, tanggal pembuatan, kemudian tadi yang keempat ada nama dan alamat tujuan. Salam pembuka, isi surat dan penutup. Itu ya, ada 7. Harus kalian pahami sama-sama. Kemudian surat undangan tidak resminya itu seperti apa contohnya? Nah, ini contoh surat undangan tidak resmi. Tapi di dalamnya itu sama saja berisi tentang pemberitahuan. Tentang informasi apa, pemberitahuan apa. Di dalamnya ini undangannya mengenai informasi apa ini? Di acara syukuran hari lahirku yang ke-9, hari ulang tahun ya, hari milad. Untuk misalnya di sini ada di atasnya ada untuk Kiki. Di bawahnya dari siapa? Dari Cynthia Agustina. Seperti itu. Ini seperti ini apa namanya? Wujud dari surat undangan tidak resmi. Contohnya pun banyak, bukan hanya contohnya itu ada hari ulang tahun aja, tetapi adalah yang lain ada tentang pentas seni, festival, HUT RI, atau banyak lagi perlombaan bisa juga. Di dalam surat undangan tidak resmi juga di dalamnya ada berisikan waktu kegiatan, waktu acaranya kapan. Di situ ada tanggal 24, tanggal 15, jam 15, mohon maaf, jam 15 atau jam 3 sore, tempatnya di mana.
Ada salam pembukanya, ada salam penutupnya, ada juga. Tapi tadi kalian sudah lihat surat resmi dan surat tidak resmi pasti ada perbedaannya dan ada juga persamaannya. Seperti itu. Itu ya, surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Kemudian kalian bisa membuat contoh surat resmi, surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Jadi kalian buat dua surat undangannya. Ini masuk ke dalam tugas keterampilan nanti bahasa Indonesia. Yang pertama, buatlah surat undangan resmi yang berisi tentang pemberitahuan penilaian harian kelas 5 SDIT Said Naum. Nah, Bapak Ibu guru minta di dalam pembuatan undangan surat resmi kalian buatnya di ketik di Microsoft Word, kalian ketik di laptop atau komputer seperti contoh yang tadi Bapak Ibu guru berikan. Ada kop surat, ada nama. Oh Pak Ajis, kop suratnya kita nggak bisa ngerjain seperti apa. Kita nggak ada logonya. Ya nggak apa-apa. Tidak menggunakan logo itu nggak apa-apa. Coba yuk kita sama-sama lihat contohnya ya. Ini terkait dengan tugas kalian. Yang pertama, buat surat undangan resmi tentang penilaian harian. Yuk kita sama-sama lihat seperti apa yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini tadi contoh surat undangan resmi yang kita sama-sama simak. Kop surat yang di atas kalian samakan saja seperti ini ya. Kamu buat, kamu ketik di Microsoft Word. Yuk belajar sama-sama, nanti dikirim ke Bapak Ibu guru. Kop suratnya Yayasan Wakaf Said Naum dan seterusnya. Samain aja seperti ini. Tidak perlu pakai logo jika tidak ada. Kalau ada logonya boleh dipakein. Nanti kalian semuanya boleh minta bantuan ke kakak, ke ayah, ke bunda, atau saudara. Boleh minta tolong bantuannya. Kemudian setelah kop surat ada nomor ya. Kamu samain aja nomornya. Kan ini baru belajar ya. Kamu samain aja nomornya seperti contoh ya. Kemudian yang harus kalian ganti adalah perihal yang kedua nih. Perihalnya kamu ganti. Kamu ganti. Tadi apa halnya? Yes, benar. Tentang apa tadi? Pak Aziz lupa. Penilaian harian kelas 5 gitu aja. Atau perihalnya penilaian harian gitu aja. Ini yang harus kamu ganti. Pengumuman hasil observasi siswa diganti menjadi penilaian harian. Lampirannya diganti bukan 2 lembar ya. Lampirannya dikasih strip aja karena tidak ada lampirannya ya. Dikasih tanda strip. Kemudian nah ini tanggal pembuatannya. Kamu membuatnya di mana? Misalnya kalau di Jakarta nih, yang di Jakarta tulis di Jakarta. Nah, tanggalnya tanggal yang kamu buat. Misalnya kamu membuatnya di tanggal setelah ini, setelah hari Senin berarti tanggal hari Selasa. Berarti tanggal 9 itu Jakarta 9 Februari 2021 ya. Jangan lupa, jangan 2020. Setelah tempat tanggal pembuatan ada nah ini nama dan alamat tujuan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu jangan calon ya, jangan calon. Ini salah nih. Salah, bukan calon, tapi nanti kalian membuatnya jangan calon. Tetapi Bapak Ibu orang tua siswa, siswi ditambahin SD IT Said Naum gitu ya, ditambahin tuh. Jadi kepada yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa siswi SDIT Said Naum di tempat seperti itu. Paham ya?
Nah, setelah itu langsung deh ke isi yang tadi kita bahas tuh. Nah, ada salam pembukanya, kemudian ada isi surat. Nah, ini penutupnya. Nah, yang ini boleh kalian samain kalimatnya, boleh juga kamu rangkai sendiri kalimatnya. Tapi yang lebih bagus kamu rangkai sendiri kalimatnya, pembukaannya seperti apa, kemudian isinya. Jangan lupa isinya. Di sini isinya adalah berdasarkan hasil tes observasi dan seterusnya, kamu ganti isinya di dalamnya terkait penilaian harian. Nah, kamu rangkai sendiri tuh kalimatnya jadi seperti apa tentang penilaian harian kelas 5 ya. Itu. Kemudian setelah isi surat ada penutup. Penutupnya demikian pemberitahuan ini dan seterusnya. Salam penutup. Tanggalnya samain sama yang tadi, misalnya Jakarta sama yang sebelumnya ya, tanggal samain. Kemudian mengetahui Kepala SDT Said Naum, Bapak Adi. Ininya dicoret, nggak perlu, cukup kepala sekolah aja ya. Karena ini contoh tuh. Ya, Pak Ajis, Pak Marwan, Bu Alfi, pasti yakin kalian semuanya bisa mengerjakan surat undangan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana tentang surat undangan tidak resminya? Nah, yuk sama-sama kita lihat nanti contohnya seperti apa. Nah, contohnya kan tadi ada tuh yang tidak resminya tentang ulang tahun ya. Kalau tadi kita membuatnya itu, buatlah surat undangan tidak resmi yang berisi tentang perlombaan Hifzul Quran dalam rangka Said Naum Festival. Isinya tentang Hifzul Quran atau lomba tahfiz Quran ya. Tentang ini aja. Contohnya yang tadi seperti ini. Cukup singkat aja ya. Untuk siapa? Acaranya di mana? Tempatnya di mana? Misalnya tempatnya di misalnya mau virtual atau gimana terserah. Ini hanya contoh. Anggapnya ini lombanya memang betul-betul kita laksanakan ya. Kalian buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nah, demikian untuk tugas atau materi pada hari ini. Oh iya, Bapak Ibu guru ingatkan, pembuatan surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi ketik di Microsoft Word. Kamu ketik dalam bentuk file nanti di laptop atau di komputer. Nanti kirim ke Bapak Ibu guru dalam bentuk filenya saja, bukan dalam bentuk foto ataupun kamu tulis di buku tulis, bukan. Ya. Jadi tugasnya ini ketik di laptop atau di komputer, seperti itu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.